Pernah nggak sih Anda daftar paket internet yang katanya instalasinya gratis, pas teknisinya datang, ujung-ujungnya malah ditagih bayaran? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita bongkar bareng-bareng, ada biaya apa aja sih sebenarnya di balik kata gratis itu? Nah, ini dia nih pertanyaan yang sering banget bikin pusing dan jujur aja, sebel banget ya rasanya. Kita udah seneng dapat promo instalasi gratis, tapi di lapangan kok ceritanya beda. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Seringnya, ada jarak antara janji manis di iklan dengan kenyataan pas pemasangan. Tapi tenang, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya, satu persatu, biar Anda nggak pernah lagi merasa bingung atau merasa terjebak. Intinya ada di sini, kita harus pinter-pinter mengenali mana biaya tambahan yang memang wajar dan resmi, mana yang sifatnya cuma tawaran alias opsional, dan mana yang udah jelas-jelas nggak bener. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar tahu mana yang tambahan, kita harus paham dulu dong apa aja yang seharusnya udah termasuk dalam paket standar. Ini adalah hak Anda sebagai pelanggan, yang 100% ditanggung oleh provider. Jadi yang benar-benar gratis itu apa aja? Ada 4 poin utama yang harus Anda ingat. Pertama, jasa teknisnya. Kedua, modem atau perangkat yang dipinjamkan. Ketiga, Anda dapat jatah kabel standar, biasanya sekitar 15-20 meter. Dan keempat, bracket kecil buat nempelin alatnya di dinding. Nah, di luar 4 hal ini, ceritanya bisa jadi beda. Sekarang kita masuk nih ke area yang sering bikin bingung, biaya material tambahan. Perlu dicatat ya, biaya-biaya ini tuh sah, tapi munculnya tergantung kondisi rumah Anda. Sayangnya ini yang jarang dijelasin di awal. Anda mungkin bakal lihat tagihan di kisaran segini nih. Ini biasanya untuk satu alat khusus yang dibutuhkan kalau kondisi rumah Anda nggak ideal. Kira-kira buat apa ya? Jawabannya adalah tiang besi. Kalau posisi rumah Anda agak rendah atau sinyalnya kehalangan pohon misalnya, ya mau nggak mau butuh tiang tambahan biar sinyalnya bagus. Nah, karena provider internet nggak menyediakan ini, pilihannya ada 2. Anda bisa beli dari teknisinya atau beli sendiri di toko bangunan. Ini contoh biaya tambahan yang sah. Oke, lanjut. Biaya per meter yang ini juga sering banget muncul. Ada yang bisa tebak ini untuk apa? Betul banget, kabelan ekstra. Kalau jatah kabel gratis yang 20 meter tadi ternyata kurang panjang buat menjangkau ruangan Anda, ya Anda harus bayar untuk setiap meter kelebihannya. Simple, tapi penting buat diketahui. Nah, kalau biaya yang satu ini sifatnya 100% pilihan Anda. Teknisi mungkin bakal nawarin ini ke Anda. Tujuannya sih buat bikin jangkauan sinyal di rumah jadi lebih luas. Yup, ini adalah router Wi-Fi tambahan. Ingat ya, Anda punya hak penuh untuk bilang enggak, makasih. Kalau sinyal dari modem bawaan dirasa udah cukup buat kebutuhan Anda, ya nggak perlu beli ini. Ini murni penawaran bukan sebuah keharusan. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana caranya bedain biaya tambahan yang wajar dengan penipuan alias pungli? Memahami ini adalah senjata utama Anda sebagai konsumen yang cerdas. Biar gampang, pungli itu adalah semua jenis pungutan yang nggak ada di daftar harga resmi perusahaan dan biasanya diminta secara paksa oleh oknum untuk masuk ke kantong pribadi mereka. Disinilah bedanya. Kalau Anda mau kasih tip karena puas sama kerja teknisinya, itu boleh banget. Namanya juga sukarela. Tapi, kalau teknisinya yang minta uang rokok atau uang bensin dengan nada maksa, itu sudah masuk kategori pungli. Wajib ditolak dengan tegas. Ini peringatan keras ya, jangan pernah bayar biaya aktivasi atau registrasi pakai uang tunai langsung ke teknisi. Kenapa? Karena semua pembayaran resmi ke perusahaan itu pasti lewat sistem yang tercatat, kayak transfer bank, virtual account, atau lewat minimarket. Nggak ada yang masuk ke kantong pribadi. Lantas gimana caranya supaya kita nggak kena masalah kayak gini dari awal? Tenang, ada beberapa langkah cerdas yang bisa Anda lakukan. Sebetulnya kuncinya cuma ada di komunikasi awal. Pertama, sebelum teknisi mulai kerja, tanya langsung, Pak, kira-kira butuh material tambahan nggak ya? Kalau butuh, apa aja dan berapa biayanya? Kedua, kalau harga yang ditawarin buat tiang atau kabel terasa kemahalan, Anda punya hak loh buat beli sendiri. Jadi Anda yang pegang kendali. Jadi sekarang Anda sudah tahu bedanya, mana yang memang gratis, mana yang biaya tambahan wajar sesuai kondisi, dan mana yang jelas-jelas pungli. Dengan bekal pengetahuan ini, Anda bisa memastikan proses instalasi internet baru Anda berjalan lancar dan adil. Ingat, promo gratis itu harusnya bikin mudah, bukan malah nambah tagihan siluman.